sejahtera buat kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan senyum dan semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika wajib. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran. Hari ini kita akan membahas tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Apa sih sudut elevasi dan sudut depresi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan pahami penjelasan tentang sudut elevasi dan depresi berikut ini. Sudut elevasi dan sudut depresi. Materi ini ada pada buku paket kalian halaman 173. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada seorang pemuda yang sedang memandang ujung atas sebuah pohon. Pada saat arah pandangan mata pemuda tersebut ke arah atas dengan arah horizontal, maka terbentuklah sebuah sudut. Sudut inilah yang kita namakan sudut elevasi. Nah, ketika kita memandang ujung tiang bendera, ujung atas tiang bendera, nah di situ juga terbentuklah sudut elevasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas, itulah yang dinamakan sudut elevasi. Nah, kita ambil sebuah contoh soal berikut ini. Contoh soal. Seorang anak mengamati puncak pohon cemara yang berdiri tegak di atas lapangan mendatar dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak antara anak dan pohon tersebut 12 meter dan tinggi dari tanah ke mata anak 1,3 meter, maka hitunglah tinggi pohon tersebut. Penyelesaian. Nah, dari masalah tadi dapat kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Di sini sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Kemudian tinggi dari tanah ke mata anak adalah 1,3 meter dan jarak antara anak dan pohon adalah 12 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi pohon tersebut. Untuk mencari tinggi pohon ini, maka yang kita gunakan adalah sisi depan sudut dan sisi samping sudut atau jarak orang ke pohon. Maka kita dapat menggunakan rumus tangen alfa atau tangen theta. Tangen theta sama dengan depan per samping. Jadi, sisi depan sama dengan samping dikali tangen theta. Nah, untuk mencari tinggi pohon tersebut, sisi depan sudut ditambah tinggi anak. Maka tinggi pohon sama dengan tinggi anak ditambah jarak anak ke pohon dikali tangen 45 derajat. Maka tinggi anaknya adalah 1,3 meter ditambah 12 meter dikali 1. 1,3 meter ditambah 12 meter sama dengan 13,3 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 13,3 meter. Nah, di sini ada gambar sebuah pohon dan sebuah helikopter. Ketika orang yang di dalam helikopter tersebut memandang ujung bawah sebuah pohon, maka terbentuklah sudut depresi. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah, itulah yang kita sebut sudut depresi. Nah, kita ambil contoh di sini.
Seorang pengamat berada di puncak sebuah menara yang tingginya 60 meter. Pada suatu saat, pengamat tersebut melihat sebuah kapal yang akan berlabuh dan membentuk sudut depresi sebesar 30 derajat. Nah, hitunglah jarak antara kapal dan menara pada saat itu. Penyelesaiannya. Nah, kalau kita gambarkan di sini ada sebuah menara dan sebuah kapal. Ketika pengamat tersebut memandang kapal yang ada di depannya dengan arah horizontalnya, maka sudut yang terbentuk ini adalah sudut depresinya sebesar 30 derajat dan tinggi menara tersebut 60 meter. Di sini yang ditanya adalah jarak antara menara dengan kapal. Jadi kita ketahui bahwa tinggi menara sama dengan depan sudut. Jadi kalau kita letakkan di sini, ini sama dengan tinggi sebuah menara. Kemudian jarak menara ke kapal sama dengan samping sudut. Nah, dengan diketahuinya depan sudut dan samping sudut, maka rumus yang kita gunakan adalah tangen theta. Tangen theta sama dengan depan per samping. Jarak menara ke kapal sama dengan tinggi menara dikali tangen 30. Sama dengan 60 meter dikali 1/3 akar 3. 60/3 akar 3 meter sama dengan 20 akar 3 meter. Dari penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Dan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ibu harap kalian mengulang-ulang kembali materi hari ini agar kalian lebih paham dan mengerti apa itu sudut elevasi dan sudut depresi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Akhir kata, Ibu ucapkan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan selamat pagi.